Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang customer learning. Perkenalkan, nama saya Rahmi Prihatini. A. Pengertian pembelajaran konsumen atau customer learning. Pembelajaran konsumen merupakan proses terus-menerus berkembang dan berubah karena adanya pengetahuan yang baru diperoleh, yang mungkin didapat dari membaca, dari diskusi atau pengamatan, dan dari proses berpikir atau dari pengamatan sendiri. B. Teori pembelajaran perilaku. Yang pertama, pengkondisian klasik. Ivan Pavlov, psikologi Rusia, adalah yang pertama menggambarkan pengkondisian dan mengemukakannya sebagai model umum mengenai cara terjadinya pembelajaran. Menurut teori Pavlov, pembelajaran yang dikondisikan terjadi jika stimulus tertentu yang dipasangkan dengan stimulus lain yang mendatangkan tanggapan yang dikenal menimbulkan tanggapan yang sama jika digunakan sendiri saja. Saya Salsabila Farah, NIM 176, akan menjelaskan materi tentang customer learning yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Rahmi Priantini. Teori pengkondisian yang terakhir memandang pengkondisian klasik sebagai pembelajaran asosiasi di antara berbagai peristiwa yang memungkinkan organisme untuk mengantisipasi dan mewakili lingkungannya. Pengkondisian klasik ini dipandang sebagai pembelajaran asosiasi kognitif dan bukan perolehan refleks baru, tetapi merupakan pengetahuan baru yang mengenai dunia. Yang kedua, aplikasi strategis pengkondisian klasik. Dalam aplikasi strategis ini ada 3 pokok yang berasal dari pengkondisian klasik. Yang A, pengulangan. Yang B, generalisasi stimulus yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, perluasan lini, bentuk, dan golongan produk. Yang kedua, pemakaian merek gabungan atau family branding. Yang ketiga, pemberian lisensi atau licensing. Yang keempat, menggeneralisasikan situasi pemakaian. Yang C, diskriminasi stimulus. Ada 2 bagian, yaitu pengaturan posisi dan diferensiasi produk. Yang ketiga, pengkondisian instrumental. Dalam pengkondisian instrumental ini ada para pakar teori yang percaya bahwa pembelajaran terjadi melalui proses mencoba atau trial and error, di mana kebiasaan ini dibentuk sebagai hasil ganjaran yang diterima untuk tanggapan dan perilaku tertentu. Nama yang sangat erat hubungannya dengan pengkondisian instrumental ini atau operand diberikan oleh psikolog Amerika, yaitu B.F. Skinner. Kebanyakan pembelajaran individu ini terjadi pada lingkungan yang dapat dikendalikan oleh di mana para individu memperoleh ganjarannya jika berhasil memilih perilaku yang tepat. Penguatan perilaku. Skinner membedakan 2 tipe penguatan yang mempengaruhi kemungkinan bahwa tanggapan tertentu akan terulang. Tipe pertama yaitu penguatan positif, terdiri dari peristiwa yang ditimbul tanggapan khusus. Kemudian penguatan negatif merupakan hasil yang tidak menyenangkan dan mendorong timbulnya perilaku khusus. Terus kemudian melupakan dan menghapus ingatan. Jika tanggapan yang dipelajari tidak lagi diperkuat, maka akan menghilang sampai tingkat penghapusan, yaitu sampai tingkat di mana hubungan antara stimulus dan ganjaran yang dihilangkan. Kemudian aplikasi strategis pengkondisian instrumental. Para pemasar secara efektif menggunakan berbagai konsep pembelajaran instrumental konsumen ketika mereka memberikan penguatan positif dengan menjamin kepuasan konsumen terhadap produk jasa dan pengalaman pembeli. Kemudian pembelajaran melalui pengeragaan atau pengamatan. Para pakar teori pembelajaran memperhatikan bahwa sebagian besar pembelajaran terjadi dalam keadaan tidak adanya penguatan langsung, baik yang positif maupun yang negatif. Melalui proses yang disebut para psikolog pembelajaran melalui peragaan atau pengamatan. Ya, saya Wulan Sianingsih. Di sini saya akan membahas tentang teori pembelajaran kognitif.
Yang pertama yaitu ada proses lebih penting daripada hasil, disebut juga sebagai model perseptual. Yang kedua, persepsi menentukan tingkah laku seseorang serta pemahaman. Yang ketiga, situasi berhubungan dengan tujuan belajar. Yang keempat, perubahan persepsi merupakan proses pembelajaran yang kadang tidak nampak dalam bentuk tingkah laku. Lalu yang kelima yaitu situasi belajar atau materi pelajaran yang dipisah-pisah menjadi komponen-komponen kecil atau dipisah-pisah akan menghilangkan makna. Yang nomor 6, belajar adalah merupakan proses internal yang terdiri dari perolehan informasi, ingatan, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Yang ketujuh, belajar juga merupakan aktivitas berpikir yang kompleks. Lalu, yang nomor 8, dalam penerapannya dalam pembelajaran, teori belajar tampak pada tahap-tahap perkembangan, yaitu J. Begin, Advanced Organizer, pemahaman konsep, hierarki belajar, dan web teaching. Lalu yang ke-9, keterlibatan dan keaktifan peserta didik sangat penting dalam pembelajaran. Yang ke-9, keterlibatan dan keaktifan peserta didik sangat penting dalam pembelajaran. Yang ke-10, materi pelajaran yang proses pembelajarannya disusun dengan pola mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu keberagaman individu peserta didik perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Terima kasih. Ya, saya di sini Raflina Dwi Mulyani akan menjelaskan penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. 1. Belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Oleh karenanya, peserta didik agar aktif menemukan sesuatu yang harus dipelajari. Konsekuensi materi yang dipelajari harus menarik minat peserta didik dan menantang sehingga mereka asik dan terlibat dalam proses pembelajaran. 2. Bahan pembelajaran dan metode harus menjadi perhatian utama. Peserta didik akan sulit memahami bahan pelajaran jika frekuensi belajar hitung loncat-loncat. Bagi anak SD, pengoperasian suatu penjumlahan harus menggunakan benda-benda, terutama di kelas-kelas awal, karena tahap perkembangan berpikir mereka baru mencapai tahap operasi konkret. 3. Dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Materi yang dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif itu dan harus merangsang kemampuan berpikir mereka. 4. Belajar harus berpusat pada peserta didik, karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Untuk terjadi proses belajar harus tidak ada proses paksaan agar sifat egosentrisnya tidak terbunuh. Ya, di sini saya Fadila Firentina Nurani akan menjelaskan tentang ukuran pembelajaran konsumen. Meningkatkannya pangsa pasar dan konsumen yang setia pada merek bagi kebanyakan pemasar merupakan sasaran ganda dari pembelajaran konsumen. Lalu, ukuran pengenalan dan ingatan tanggapan kognitif terhadap iklan merupakan ukuran sikap dan perilaku kesetiaan terhadap merek. Dan dijelaskan juga tentang ekuitas merek. Istilah ekuitas merek merujuk pada nilai yang terkandung dalam sebuah merek. Dari perspektif konsumen, ekuitas merek merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk oleh merek.